Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Perhimpunan Indonesia. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Riza Maulidia, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Putu Windarinanda, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nika Delina Yuliantari, nomor absen 19. Organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada topik ini, kita akan memaparkan tentang latar belakang berdirinya Perhimpunan Indonesia, perkembangan awal organisasi Perhimpunan Indonesia 1908 sampai 1922, dan perubahan Perhimpunan Indonesia dari organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik. Perhimpunan Indonesia atau disebut dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda pada tahun 1908. Mereka antara lain R.P. Susro-Kartono, R. Hussein, D.J. Diningrat, R.M. Noto Suroto, Noto Diningrat, Sutan Kasayangan Saripada, Sumitro Kolopaking, dan Apitule. Pada saat didirikan, organisasi ini bernama Indische Vereniging. Organisasi ini dipelopori oleh Noto Suroto dan Sutan Kasayangan. Terbentuknya organisasi ini tidak lepas karena adanya kebijakan politik etis pemerintah Belanda. Pelaksanaan politik etis khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang kemudian melahirkan kaum-kaum terpelajar Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, banyak sekolah-sekolah yang didirikan, sehingga lulusan-lulusan pelajar Indonesia juga semakin banyak. Pada saat itu, belum ada pendidikan tingkat universitas yang didirikan di Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara Belanda menjadi tujuan utama pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahun 1907, tercatat jumlah pelajar Indonesia di Belanda sebanyak 20 orang yang tersebar di berbagai universitas. Didorong oleh rasa nasib dan sepenanggungan sebagai mahasiswa perantauan, mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Indische Vereniging. Perkumpulan ini pada mulanya bukanlah sebuah organisasi politik yang revolusioner, melainkan hanya perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang bertujuan memajukan kepentingan bersama pelajar-pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan Hindia Timur. Situasi mulai berubah ketika pada tahun 1913, kedatangan tokoh tiga serangkai atau disebut Indische Partij ke negeri Belanda yang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, Louis Dekker, bergabung dengan Indische Vereniging yang membawa ide nasionalis hingga organisasi ini mulai berhaluan politik. Organisasi ini benar-benar berhaluan politik setelah bergabungnya Sutomo, Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Budiarto, Iwa Kusuma Sumantri, Iskak, dan tokoh-tokoh komunis seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono pada tahun 1920-an. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Pergerakan Indonesische Vereniging semakin mantap ke arah perjuangan nasionalisme, sehingga pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Setelah Perhimpunan Indonesia berhaluan politik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah memiliki hubungan baik dengan komunis, terutama ketika Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Hatta pada tahun 1926.
mengirim Arnold Mononutu ke Paris untuk mengadakan hubungan dengan mahasiswa dari negara terjajah di Asia Afrika. Turut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional di Berlin, Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussels, dan Kongres Liga Wanita Internasional di Swiss. Selain membangun jaringan internasional, Perhimpunan Indonesia juga melakukan propaganda ke tanah air. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mulai gencar meluaskan pengaruhnya di tanah air melalui anggota yang telah menyelesaikan studinya di Belanda. Para lulusan ini kemudian menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi yang telah ada di Hindia Belanda. Namun, karena kebanyakan dari organisasi ini bersifat moderat, maka Hatta menyarankan agar mendirikan organisasi baru. Tahun 1927, Perhimpunan Indonesia mulai menampakkan tanda-tanda kemundurannya. Tuntutan kemerdekaan yang semakin gencar dari Perhimpunan Indonesia membuat pemerintah Belanda mengeluarkan larangan untuk mengikuti kegiatan Perhimpunan Indonesia. Jika tidak, maka beasiswa mereka akan dicabut. Pada 27 September 1927, para pemimpin Perhimpunan Indonesia seperti Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid, dan Nadzir ditangkap namun dibebaskan lagi pada tahun 1928. Di Indonesia, banyak organisasi yang lahir karena mendapat ilham dari perjuangan Perhimpunan Indonesia, antara lain Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPPI, Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI, dan Jong Indonesia atau disebut dengan Pemuda Indonesia 1928. Pada tahun 1928 sampai 1929, Perhimpunan Indonesia kurang begitu aktif. Kemudian pada tahun 1931, Hatta dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia dan akhirnya organisasi ini bubar karena kehilangan organisator utamanya. Sekian pemaparan materi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Najwa Riza Maulidia, nomor absen 18.